Oke, selamat datang di channel saya. Sudah beberapa hari saya tidak upload. Pada video kali ini saya akan berbicara mengenai oh, kapan suatu periode itu disebut ataukah dikatakan sebagai zaman modern. Nah, kata modern yang kita kenal saat ini adalah perbendaharaan kata atau berasal dari bahasa Inggris. Asal sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin, yakni moderna. Ada modern, ada a di belakang. Dan kata moderna dari bahasa Latin ini mempunyai makna atau mempunyai arti sekarang, baru, atau saat ini. Artinya bahwa orang yang hidup di zaman modern adalah sejauh mana kekinian itu menjadi kesadarannya. Nah, banyak kali sejarah mengatakan bahwa tahun 1500 itu adalah hari sejarah atau hari kelahiran zaman modern, terkhususnya di Eropa. Dan waktu itu kesadaran akan waktu untuk kemudian muncul di mana-mana. Sementara pernyataan tersebut tidak menyiratkan bahwa sebelum tahun 1500 apakah orang tidak hidup di masa kini, atau mungkin lebih tepatnya kita bisa mengatakan bahwa sebelum tahun 1500 orang mungkin kurang menyadari bahwa manusia itu bisa membuat atau mengadakan perubahan-perubahan baru atau secara kualitatif baru. Nah, modernitas itu bukan hanya untuk merujuk pada periode waktu, akan tetapi juga adalah suatu bentuk kesadaran akan kebaruan. Kata-kata atau istilah seperti perubahan, kemudian kemajuan, revolusi, pertumbuhan, itu adalah kata kunci dari kesadaran modern itu sendiri. Nah, oleh karena itu seharusnya yang kita pahami tentang modernitas adalah sebagai bentuk kesadaran harus jauh lebih mendalam daripada pemahaman yang bersifat sosiologis dan ekonomis yang merujuk pada tumbuhnya sains, teknik, dan ekonomi kapitalis sebagai ciri masyarakat modern itu sendiri. Sebenarnya pemahaman modernitas itu lebih bersifat epistemologi atau lebih tentang perubahan bentuk-bentuk kesadaran atau pola pikir. Nah, dalam modernitas itu dikenal dengan tiga ciri atau tiga ciri modernitas itu sebagai bentuk kesadaran. Nah, ada subjektivitas, kemudian kritik, dan juga kemajuan. Nah, kita akan bahas mulai yang pertama, yaitu berbicara tentang subjektivitas. Nah, subjektivitas artinya bahwa kita sadar bahwa kita adalah subjektum atau pusat realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu. Lalu bagaimana lahirnya subjektivitas modern itu? Nah, di kultur der Renaissance in Italian atau kebudayaan Renaissance di Italia tahun 1859, sebuah karya oleh sejarawan asal Swiss Jacob Burckhardt, dia membuat perbedaan bahwa kehidupan masyarakat di abad pertengahan itu bercirikan masyarakat yang lebih mengenali diri sebagai ras, rakyat, partai, dan keluarga, atau lebih bersifat bersama atau kolektif. Akan tetapi melalui modernisasi yang dimulai di Italia pada zaman Renaissance, orang pada akhirnya lebih menyadari dirinya sebagai individu. Selain itu, kemajuan di bidang ekonomi dan seni juga menjadi andil yang sangat besar dalam peningkatan subjektivitas. Nah, kita sekalian mungkin pernah mendengar atau mengenal kalimat ini, cogito ergo sum, yang artinya dalam bahasa Indonesia, saya berpikir maka saya ada. Nah, semoga kalimat ini sangat terkenal sampai dengan sekarang atau abad ini, yang sebenarnya padat akan kesadaran bahwa manusia itu mengetahui kenyataan dengan rasionya sendiri. Atau di abad ke-19, Karl Marx menegaskan bahwa manusia adalah sumber sejarah. Menurutnya, manusia tidak hanyut dipermainkan oleh waktu, akan tetapi sebagai perancang sejarah. Dari kacamata Karl Marx ini, subjektivitas pada akhirnya dipahami juga dari konteks sejarah atau historinya.
Nah, kita lanjut ke dua, yaitu ciri modernitas yang berikutnya, yaitu kritik dan kemajuan. Kritik sebenarnya sudah ada atau sudah implisit dalam pengertian subjektivitas tadi. Nah, selama diperhadapkan dengan otoritas. Maksud dari kritik itu sendiri adalah rasio yang tidak hanya sebagai sumber pengetahuan, akan tetapi juga menjadi alat untuk membebaskan individu dari wewenang tradisi atau menghancurkan prasangka-prasangka yang menyesatkan. Menurutkan saat abad pencerahan, ia mengatakan bahwa kritik adalah keberanian untuk berpikir sendiri di luar tuntutan tradisi atau otoritas. Ia sendiri mengatakan bahwa terbangun dari dogmatis yang memiliki makna bahwa dengan kemampuan kritis rasio, manusia pada akhirnya bebas dari prasangka-prasangka yang sifatnya tradisional. Subjektivitas kritik pada akhirnya menjadi dasar keyakinan untuk maju. Dengan kemajuan, kita pada akhirnya akan menyadari bahwa waktu adalah sumber yang langka dan tidak terulangi. Dan waktu kemudian menjadi tujuan yang dituju oleh subjektivitas dan kritik tadi. Nah, ketika kesadaran ini muncul sebagai suatu periode atau zaman di abad ke-16 dan memuncak di abad ke-18. Nah, sekarang ini kita dengan mudah memilah cara berpikir di abad ke-16 dan yang sebelumnya. Dan perdebatan dalam konteks waktu ini memang kabur dan menjadi perdebatan lama. Dan baru di abad ke-19 lah para ahli sejarawan sepakat bahwa tanggal lahirnya modernitas yaitu di abad ke-16 dan zaman sebelumnya adalah abad pertengahan. Nah, istilah abad pertengahan atau zaman tengah atau medium iPhone sebenarnya sudah muncul di awal abad modernitas. Istilah ini sebenarnya berasal dari seorang yang bernama Flavio Biondo sekitar tahun 1392 sampai dengan 1463. Flavio Biondo ini adalah seorang sejarawan humanis Renaissance Italia, dan dia adalah salah satu sejarawan pertama yang menggunakan pembagian sejarah tiga periode, kuno, abad pertengahan, dan modern, dan dikenal juga sebagai salah satu arkeolog pertama. Jadi yang ditunjuk sebagai peristiwa-peristiwa yang terpenting menjadi awal modernitas adalah gerakan Renaissance, reformasi, termasuk penemuan-penemuan guna baru, mesin cetak, dan museum. Bukan karena kebetulan bahwa gerakan sosial dan penemuan-penemuan yang dilakukan itu melahirkan pemikiran-pemikiran yang berpusat pada manusia sebagai pusat subjektivitas, kemudian rasio sebagai kemampuan kritis, dan sejarah sebagai kemajuan. Dan dewasa ini muncul pemikiran-pemikiran yang mulai meninggalkan tema-tema ini dan mulai membicarakan kelahiran bukan hanya sebagai satu kesadaran baru, tetapi zaman baru, yaitu postmodernisme, dengan banyak pemikir atau para filsuf yang membawakan tema ini dan yang akan kita bahas nanti. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.